Di sebuah negara yang bernama Harapan Sejahtera, ada sebuah cerita tentang sebuah rencana besar yang mempengaruhi kehidupan semua orang. Itu disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang lebih dikenal sebagai APBN. Kisah dimulai di kantor Menteri Keuangan, ditemani oleh Bapak Rizal. Ia adalah orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan APBN dan ia tahu bahwa ini adalah tugas besar. Menteri Rizal dan timnya bekerja keras untuk merencanakan sumber pendapatan negara. Mereka memeriksa pajak dari warga negara, penerimaan dari perdagangan internasional, dan sumber-sumber lain yang akan membantu membiayai berbagai program penting. Seluruh orang yang berkepentingan ikut serta dalam pembahasan APBN ini. Anggota parlemen, tokoh ekonomi, dan perwakilan masyarakat sipil berkumpul untuk memberikan usulan perubahan dan tambahan. Mereka ingin memastikan bahwa APBN mencerminkan kebutuhan rakyat dan berkelanjutan secara ekonomi. Waktunya tiba ketika APBN harus diajukan ke parlemen untuk dibahas. Anggota parlemen dari berbagai partai bersatu dalam diskusi yang penuh semangat. Mereka membahas alokasi dana untuk sektor-sektor kunci seperti kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan. Kompromi akhirnya tercapai. Setelah perdebatan panjang, APBN akhirnya disetujui. Menteri Rizal merasa lega karena ini adalah tonggak penting dalam upaya memajukan negara harapan sejahtera. Dana yang terkumpul akan digunakan dengan cermat dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi impian negara ini. Dan itulah cerita tentang APBN di Harapan Sejahtera, sebuah cerminan kerja keras, komitmen, dan kerjasama untuk menciptakan anggaran yang akan membawa kemakmuran bagi seluruh warganya. Di kabupaten kecil yang indah dikenal sebagai Bumi Damai, terdapat sebuah kisah inspiratif tentang perencanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kisah dimulai dengan wakil bupati, Ibu Siti namanya, yang memimpin rapat pertama tentang perencanaan APBD. Di ruang rapat yang lapang, berjajarlah pejabat daerah dan kepala dinas. Mereka duduk mengelilingi meja besar, siap untuk memulai perdebatan tentang alokasi dana dan prioritas pembangunan. Pemerintah daerah di Bumi Damai selalu memahami pentingnya partisipasi masyarakat. Mereka mengadakan pertemuan terbuka dengan warga setempat, mendengarkan dengan seksama aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ini adalah langkah penting dalam menyusun APBD yang sesuai dengan kebutuhan real. Setelah merumuskan rencana APBD, pemerintah daerah bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD untuk mendiskusikan dan mendapatkan persetujuan APBD. Kedua pihak harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan serius untuk mencapai kesepakatan. Setelah APBD disetujui, pemerintah daerah mulai melaksanakan berbagai proyek yang telah direncanakan. Mereka membangun infrastruktur penting, meningkatkan layanan kesehatan, dan memberdayakan masyarakat.
Proyek-proyek ini menjadi tanda nyata dari komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Pada akhir tahun anggaran, pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejauh mana APBD telah terrealisasi. Mereka juga merencanakan revisi APBD berikutnya berdasarkan pengalaman dan kebutuhan yang baru muncul. Ini adalah langkah penting dalam memastikan APBD selalu relevan. Cerita APBD di Bumi Damai adalah contoh nyata tentang bagaimana perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah dapat menjadi instrumen perubahan yang kuat dalam memajukan suatu daerah. Dengan kerja keras, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi, APBD menjadi alat penting dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua warga Bumi Damai. Inilah cerita tentang perjuangan mengelola APBD di Kabupaten Bumi Damai. Sebuah contoh tentang bagaimana dana publik dapat digunakan untuk memajukan masyarakat dan memenuhi impian bersama. Semoga cerita ini menjadi inspirasi bagi kita semua dalam membangun masa depan yang lebih cerah. Nah, setelah tahu bagaimana cerita APBN maupun APBD itu dibuat, saya akan memberikan beberapa soal untuk kalian kerjakan secara langsung. Mari fokus dan berikan yang terbaik. Silakan buka kuisis dengan kode 8143659. Silakan kerjakan soal-soal tersebut. Selamat mengerjakan dan mari tunjukkan kemampuan kita. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian ya. Bye!